Bayangkan ini, sebuah kereta melaju di jalur rel yang membentang ribuan kilometer, menembus hutan tropis, melewati kota-kota besar, menghubungkan jutaan orang. Kereta itu bukan buatan Jerman, bukan Jepang, bukan Korea. Kereta itu buatan Indonesia. Dan negara yang membelinya bukan Indonesia ia sendiri. Hari ini kita bicara tentang Inka. Perusahaan yang selama puluhan tahun membeli teknologi dari luar, lalu perlahan-lahan berbalik arah dan mulai menjual ke dunia. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Temanku bilang konten seperti ini tidak akan ditonton orang, karena cerita industri Indonesia dianggap membosankan. Tapi aku percaya kisah seperti ini justru yang paling penting untuk diketahui. Bantu tunjukkan bahwa kita orang Indonesia bangga dengan pencapaian bangsa sendiri. Like dulu sebelum lanjut nonton. Assalamualaikum, Inka. PT Industri Kereta Api. Nama itu mungkin sudah kamu kenal sejak pelajaran IPS sekolah dulu. Perusahaan BUMN yang bermarkas di Madiun, Jawa Timur. Tapi yang jarang diceritakan adalah perjalanannya yang panjang, berliku, dan penuh keputusan berani dari sebuah perusahaan yang bergantung total pada teknologi asing. Sampai menjadi eksportir kereta api yang produknya kini dipakai di beberapa negara. Dan ini bukan sekadar cerita kebanggaan nasional yang klise. Ini cerita strategi, cerita kegigihan. Dan ada satu bagian dari kisah Inka yang hampir tidak pernah disorot media yang akan kita bahas nanti. Tapi pertama, kita perlu mundur dulu ke belakang. Tahun 1981, Indonesia baru saja serius membangun infrastruktur transportasi massal. Kebutuhan akan kereta api meningkat, tapi tidak ada satupun fasilitas produksi kereta api di dalam negeri. Semua kereta harus diimpor. Dari Jepang, dari Belanda, dari Jerman. Bayar mahal, tunggu lama, dan Indonesia tidak punya kendali apapun atas teknologinya. Maka lahirlah Inka pada 18 Mei 1981. Tapi jangan bayangkan langsung canggih. Awal berdirinya, Inka lebih banyak merakit dari komponen yang sudah jadi. Seperti kamu beli furniture flat pack dari toko, tinggal pasang. Teknologinya dari luar, rancangannya dari luar, bahkan sebagian besar material dari luar. Inka hanya menyediakan tangan dan pabrik. Tapi, disinilah yang menarik. Strategi ini disengaja. Namanya transfer teknologi. Kamu undang perusahaan asing masuk, kamu belajar dari mereka, kamu serap ilmunya, dan pelan-pelan kamu kurangi ketergantungan. Jepang melakukannya di era pasca perang. Korea melakukannya untuk industri elektronik. Dan Indonesia melakukannya untuk industri kereta api. Lewat Inka. Selama 2 dekade pertama, Inka bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar. Salah satunya adalah kerjasama dengan perusahaan Jepang untuk memproduksi gerbong penumpang. Teknisinya datang, mengajar, lalu pulang. Tapi ilmunya tinggal. Sekarang coba bayangkan kamu magang di sebuah restoran bintang 5. Tahun pertama, kamu hanya cuci piring. Tahun kedua, kamu mulai bantu di dapur. Tahun ketiga, kamu sudah tahu cara bikin sausnya. Dan 10 tahun kemudian, kamu buka restoran sendiri dengan menu yang lebih baik. Kurang lebih itulah yang dilakukan Inka selama 2 dekade pertama hidupnya. Dan hasilnya mulai terlihat. Memasuki tahun 2000-an, Inka sudah mampu merancang beberapa jenis kereta sendiri. Bukan sekadar merakit lagi. Merancang. Dari nol, dengan insinyur Indonesia, di pabrik Indonesia, untuk kebutuhan Indonesia. Salah satu pencapaian yang sering disebut adalah kereta rel diesel elektrik, atau yang dikenal sebagai KRDE. Ini adalah kereta yang bisa beroperasi di jalur tanpa listrik, sangat relevan untuk kondisi geografis Indonesia, yang tidak semua jalurnya sudah terelektrifikasi. Inka mengembangkannya, memproduksinya, dan PT KAI menggunakannya. Tapi tunggu, disinilah cerita mulai berbelok ke arah yang tidak banyak orang tahu. Kalau kamu pikir Inka hanya melayani pasar dalam negeri,
Kamu perlu dengar ini baik-baik. Bangladesh, Filipina, Malaysia, Afrika Selatan. Negara-negara ini bukan hanya kenal Inka, mereka sudah membeli dari Inka. Ya, Indonesia mengekspor kereta api. Mari kita mulai dari Bangladesh, karena ini yang paling menarik dari sisi jumlah dan strateginya. Pada tahun 2014, Inka menandatangani kontrak dengan Bangladesh Railway untuk menyuplai gerbong penumpang. Ini bukan proyek kecil-kecilan. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Dan Bangladesh memilih Inka bukan karena tidak ada pilihan lain. Mereka memilih karena Inka menawarkan kombinasi harga yang kompetitif, kualitas yang sudah teruji, dan kemampuan penyesuaian desain sesuai kebutuhan lokal. Bayangkan Bangladesh dengan populasi hampir 170 juta orang menaruh kepercayaan pada kereta buatan Madiun. Bukan Tokyo, bukan Berlin, Madiun. Dan ini bukan kontrak sekali jalan. Pesanan dari Bangladesh berlanjut. Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan dagang ini terus diperkuat dan Inka menjadi salah satu pemasok reguler untuk kebutuhan perkereta-apian Bangladesh. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang lebih dekat. Malaysia. Kamu mungkin pernah naik LRT di Kuala Lumpur, atau mungkin kereta komuter yang menghubungkan kota-kota di Semenanjung. Nah, ada satu hal yang jarang jadi bahan percakapan. Inka pernah terlibat dalam pengadaan kereta untuk kawasan Asia Tenggara, termasuk kerjasama yang melibatkan komponen dan gerbong untuk beberapa sistem transit di kawasan ini. Tapi yang lebih signifikan dan lebih jarang dibahas adalah kehadiran Inka di pasar Filipina. Manila Metro Rail Transit. Jaringan kereta di ibu kota negara yang berpenduduk lebih dari 110 juta orang itu membutuhkan peremajaan armada. Dan Inka masuk sebagai salah satu pemasok. Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari bertahun-tahun membangun reputasi, sertifikasi internasional, dan yang paling penting, harga yang tidak bisa ditandingi oleh produsen dari negara-negara maju. Disinilah kita sampai pada inti dari kisah Inka yang jarang diceritakan. Keunggulan Inka bukan soal teknologi paling canggih di dunia. Bukan soal desain paling futuristik. Keunggulan Inka adalah posisinya yang unik di pasar global. Ia berada di titik tengah antara negara berkembang yang butuh kereta terjangkau dan standar kualitas internasional yang tidak bisa dikompromikan. Negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin butuh kereta. Tapi mereka tidak selalu punya anggaran untuk membeli dari Siemens atau Alstom atau Hitachi. Di sisi lain, mereka juga tidak bisa asal beli produk murah yang kualitasnya meragukan. Inka mengisi celah itu. Kualitas layak, harga kompetitif, dan fleksibel dalam negosiasi. Itu strategi bisnis yang cerdas. Dan Indonesia melakukannya dengan kereta api. Tapi jangan berpikir perjalanan ini mulus tanpa hambatan. Justru disinilah bagian yang paling penting untuk didengar. Inka sempat menghadapi periode yang sangat berat. Ada masa ketika order dalam negeri berkurang, sementara kemampuan ekspor belum sebesar sekarang. Kapasitas pabrik tidak terisi penuh. Pendapatan turun. Dan ada tekanan besar untuk membuktikan bahwa Inka masih relevan. Salah satu titik kritis datang ketika PT KAI mulai mengimpor kereta bekas dari Jepang dalam jumlah besar. Kereta-kereta tua yang sudah pensiun dari Jepang itu masuk ke Indonesia dengan harga sangat murah, jauh lebih murah dari harga produksi Inka. Ini memukul Inka secara langsung. Mengapa harus beli baru dari Inka kalau bekas Jepang harganya jauh lebih murah? Ini bukan masalah kualitas. Ini masalah ekonomi. Dan Inka harus cari jalan keluar. Jawabannya adalah inovasi dan diversifikasi. Inka tidak hanya buat gerbong penumpang biasa. Mereka mulai merambah ke produk lain. Kereta listrik, kereta bandara, LRT. Bahkan kendaraan rel khusus untuk keperluan industri dan pertambangan. Dan yang sangat penting, mereka serius menggarap sertifikasi internasional. Tanpa sertifikasi yang diakui secara global, tidak mungkin bisa ekspor ke negara-negara yang punya standar ketat.
Inka berinvestasi dalam proses ini panjang dan mahal, tapi itulah yang membuka pintu ke Bangladesh, Filipina, dan pasar-pasar lain. Sekarang kita bicara angka. Karena angka itu penting untuk memahami seberapa jauh Inka sudah berkembang. Kapasitas produksi Inka saat ini bisa mencapai sekitar 5.500 unit kereta per tahun. Meskipun realisasinya bergantung pada order yang masuk. Pabrik di Madiun luasnya mencapai puluhan hektar. Ribuan karyawan bekerja di sana. Dan nilai ekspor yang pernah dicapai Inka dalam satu kontrak tunggal bisa menembus angka setara puluhan juta dolar Amerika. Untuk sebuah perusahaan yang 4 dekade lalu hanya merakit komponen impor, ini adalah lompatan yang luar biasa. Tapi ada satu proyek yang harus kita bahas, karena ini adalah simbol terbesar dari kemampuan Inka saat ini. LRT Jabodebek. Kereta ringan yang kini melayani rute Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi itu gerbong-gerbongnya diproduksi oleh Inka. Bukan impor. Kereta tanpa masinis itu yang teknologinya sangat kompleks, sebagian besar dikerjakan di Madiun. Ini bukan proyek kecil. Ini proyek infrastruktur strategis nasional dengan nilai triliunan rupiah, dan Inka dipercaya untuk mengeksekusinya. Memang ada tantangan dalam prosesnya. Ada keterlambatan, ada isu teknis yang harus diselesaikan. Tapi fakta bahwa Indonesia mampu memproduksi kereta tanpa pengemudi untuk sistem LRT perkotaan adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Kemana Inka akan pergi dari sini? Ada beberapa arah yang sedang dikejar. Pertama, pasar Afrika. Benua itu sedang dalam gelombang pembangunan infrastruktur besar-besaran. Banyak negara Afrika yang butuh kereta, punya anggaran terbatas, dan mencari mitra yang bisa bekerja sama dengan skema yang fleksibel. Inka sudah mulai menjajaki pasar ini. Kedua, kereta cepat dan semi cepat. Setelah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan bersama Cina, Indonesia mendapat eksposur besar terhadap teknologi kereta berkecepatan tinggi. Inka kini punya ambisi untuk terlibat lebih dalam di segmen ini, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai produsen komponen bahkan rangkaian kereta. Ketiga, dan ini yang paling menarik secara jangka panjang, adalah kereta hidrogen. Teknologi baru yang sedang dikembangkan secara global sebagai alternatif kereta diesel yang lebih ramah lingkungan. Inka sudah menyatakan ketertarikan dan komitmen untuk mengeksplorasi ke arah ini. Sekarang kamu punya gambaran utuhnya. Inka bukan sekadar pabrik kereta di Madiun. Inka adalah bukti bahwa strategi transfer teknologi yang dijalankan dengan konsisten dan sabar selama puluhan tahun bisa menghasilkan industri yang mandiri dan mampu bersaing di pasar internasional. Ingat tadi kita bicara tentang kereta yang melaju di jalur ribuan kilometer, buatan Indonesia, dibeli negara lain? Itu bukan fiksi. Itu sudah terjadi. Dan kemungkinan besar akan semakin sering terjadi. Ada 3 hal yang bisa kamu bawa pulang dari cerita ini. 1. Ketergantungan teknologi bisa dilawan, tapi butuh waktu dan strategi yang jelas. Inka membutuhkan 2 dekade hanya untuk membangun fondasi. 2. Posisi pasar yang tepat lebih penting dari sekadar menjadi yang paling canggih. Inka tidak bersaing dengan Siemens di segmen premium. Mereka menciptakan segmen mereka sendiri. 3. Industri strategis seperti ini butuh dukungan panjang nafas. Bukan cuma 1 atau 2 pemerintahan. Ini proyek generasi. Dan kalau kamu masih meragukan kemampuan industri Indonesia untuk bersaing di panggung dunia, ingat satu hal ini. Di suatu stasiun di Dhaka, Bangladesh, setiap hari ribuan penumpang naik kereta yang gerbong-gerbongnya lahir dari tangan orang Indonesia. Di sebuah kota di Jawa Timur yang mungkin namanya pun tidak mereka kenal. Itulah Inka. Dan itulah Indonesia.